Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus, senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Saya berharap, saya berdoa, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, hadirat Tuhan nyata dalam hidup kita, nyata dalam keluarga kita, dan berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidup dan keluarga kita. Saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Demikian, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Tema kita hari ini, Dia Allah yang benar, Allah yang hidup, dan Allah yang kekal. Saudaraku, ayat yang baru saja saya baca tadi, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Dan Yeremia menyerukan agar bangsa Israel tidak menyembah berhala-berhala, karena selama ini mereka semua dikalahkan musuh, mengalami keadaan sulit karena mereka menyembah berhala. Tadi dikatakan, akibat dari penyembahan berhala, maka Tuhan murka.
Ketika Tuhan murka, bumi bergoncang. Ketika Tuhan murka, maka manusia, bangsa-bangsa tidak akan tahan akan geramnya. Maka hari ini siapapun kita saudara, mari kita hanya menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang kekal. Jangan menyembah berhala-berhala. Kalau kita lihat dunia hari-hari ini sedang mengalami kesukaran, mengalami kesulitan di mana-mana akibat pandemi virus corona ini. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta, apa maksudnya virus corona yang menyebar di mana-mana? Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan tidak mendengar doa-doa kita? Saudara, jawabannya dua. Pandemi virus corona ini punya dua arti bagi kita semua. Yang pertama, kalau virus corona ini diizinkan Tuhan terjadi di dalam dunia kita, maka kita harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita, agar Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Apapun yang kita hadapi, kita bisa melewatinya dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Yang kedua, kalau ini adalah perbuatan iblis, ini adalah tipu daya muslihat iblis, ini adalah rencana iblis yang ingin menghancurkan umat Tuhan, maka kita pun harus berdoa agar kuasa Tuhan bekerja menghancurkan, mematahkan segala siasat iblis, sehingga kita semua keluar sebagai pemenang. Nah saudaraku, hari ini di kesempatan hari Minggu ini saya akan bagikan 3 hal ciri Tuhan yang tadi saya sampaikan. Dikatakan apa? Dia Allah yang benar, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang kekal. Maka siapapun kita, apapun yang kita alami, mari kita hanya percaya kepada Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang kekal. Apa maksudnya Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal? Yang pertama, apa arti Dia Allah yang benar? Yang pertama saudara, kalau dikatakan Dia Allah yang benar, berarti Dia tidak pernah salah. Sekali lagi, kalau kita percaya Dia Allah yang benar, Dia tidak pernah salah. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya pasti teruji, Firman-Nya pasti digenapi, Firman-Nya pasti dikerjakan dalam hidup kita semua. Itu sebabnya siapapun saudara, jangan pernah ragukan Firman-Nya. Pegang baik Firman-Nya, lakukan baik Firman-Nya, taati turuti Firman-Nya, maka hidup kita berjalan di dalam kemenangan Tuhan. Yang kedua, kalau Tuhan tidak pernah salah, artinya apa? Rencananya pun tidak pernah salah. Maka siapapun saudara, kita punya rencana. Mungkin sebelum corona ini kita punya rencana buka usaha, membangun usaha. Kita punya rencana untuk pekerjaan kita. Kita punya rencana untuk anak-anak kita. Kita punya rencana untuk keluarga kita di tahun ini. Ternyata rencana-rencana yang kita buat mungkin meleset, mungkin gagal. Tapi hari ini percaya, rencana Tuhan luar biasa. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencananya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kalau Tuhan tidak pernah salah, kalau Tuhan benar, maka jalan yang ditunjukkan pun adalah jalan yang benar. Itu sebabnya Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus demikian, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka siapapun kita, sepanjang kita mengikuti jalannya Tuhan, kita tidak akan tersesat. Sepanjang kita mengikuti jalannya Tuhan, jalan Tuhan adalah jalan yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan berkat, penuh dengan mujizat Tuhan. Apa artinya Dia Allah yang benar? Bukan hanya Dia, yaitu firman-Nya benar, jalannya benar, rencananya benar. Tapi yang kedua, apa arti Dia Allah yang benar? Artinya Dia membenarkan kita. Dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Perhatikan, Ia membenarkan, menguduskan kita. Jadi saudaraku, Dia Allah yang benar. Artinya apa? Bukan hanya firman yang benar, bukan hanya rencananya yang benar yang tidak pernah gagal, bukan hanya jalannya yang benar yang memberi kita kedamaian, tapi juga percaya Dia membenarkan kita. Siapapun saudara hari ini yang merasa tidak benar, merasa bersalah, merasa ada banyak kelemahan, kekurangan, hari ini hiduplah di dalam Yesus. Yesus membenarkan saudara, menguduskan saudara, menjadikan saudara milik Kristus. Yang kedua, apa yang dimaksud Dia Allah yang hidup? Dia Allah yang hidup artinya Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia merasakan kesusahan-kesusahan kita. Dia merasakan keluhan-keluhan kita. Dikatakan di dalam Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15. Saya bacakan buat kita semua. Ibrani pasalnya yang keempat,
ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Perhatikan, ia juga telah merasakan kelemahan-kelemahan kita, kesusahan-kesusahan kita. Mungkin hari ini engkau berkata, tidak ada yang mengerti aku, tidak ada yang memahami aku. Hari ini Tuhan merasakan, Tuhan peduli, Tuhan mengerti keadaanmu. Jadi saudaraku, yang kedua, apa arti Dia Allah yang hidup? Dia merasakan kelemahan kita, Dia merasakan kesusahan kita, Dia merasakan kesulitan kita, Dia mengerti, Dia peduli hidup kita. Bukan hanya Dia merasakan, tapi yang kedua, Dia juga mendengar doa-doa kita. Maka siapapun saudara hari ini, doamu Tuhan dengar. Mungkin saudara berkata, kok Tuhan gak jawab doa saya? Saudara, waktu Tuhan pasti indah. Tuhan akan menyatakan jawaban doanya bagi kita semua. Amin. Yang ketiga, saudara, apa yang dimaksud Dia Allah yang kekal? Dia Allah yang kekal artinya Dia yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya bacakan di dalam Wahyu pasalnya yang pertama, ayat 17 dan 18. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Demikian, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, apa arti Dia Allah yang kekal? Dialah awal dan akhir. Dialah Alfa dan Omega. Dialah Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan Dia juga yang memberikan kita hidup di bumi seperti di surga. Dia juga yang memberikan kita hidup kekal di surga. Maka hari ini siapapun saudara, mungkin orang-orang di sekitarmu berubah, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, mujizat-Nya tetap dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Doa saya, kita terus percaya kepada Tuhan. Dia Allah yang benar, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang kekal, Dia yang membenarkan kita. Firman-Nya benar, jalannya benar, rencananya benar, terbukti, teruji. Dia hidup, Dia merasakan kelemahan kita, Dia mendengar doa kita. Dia Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah. Dia memberi kita hidup kekal di surga, yang selalu peduli bagi kita semua. Doa saya, kita semua semakin dikuatkan untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kesukaran kita, satu yang kita percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu terbukti, teruji. Firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya kami hanya percaya Engkau Tuhan Allah yang benar, Engkau Tuhan Allah yang hidup, Engkau Tuhan Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah, yang menjamin hidup kami di bumi seperti di surga, yang membenarkan hidup kami, yang merasakan keluhan kesukaran kami, dan yang mengerti peduli hidup kami. Tolong kami semua untuk hanya percaya kepadamu, berserah kepadamu, berharap kepadamu. Maka kami akan selalu mengalami kemenangan lepas kemenangan di dalam Tuhan. Doa hamba siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Doa saya kita semua diberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan.
hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat